memperkenalkan diri. Nama saya Syahbanat Nurizaki dengan NIM 142240211 dari kelas EAF dari Prodi Akuntansi. Saya Mila Anggraini dengan NIM 142240192 kelas EAF Prodi Akuntansi. Saya Siwi Andi Dwi Utami dengan NIM 142240224 kelas EAF dengan Prodi Akuntansi. Saya Alberti Santo Ginting dengan NIM 142240218 dari kelas EAF Prodi Akuntansi. Saya Victoria Inabang Bekayo dengan NIM 142240222 dari kelas EAF Prodi Akuntansi. Saya Prita Laura Paul dengan NIM 142240208 dari kelas EAF jurusan Akuntansi. Di sini kami akan membahas mengenai mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Selamat menyaksikan. Pada poin yang pertama, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri dari beberapa kata yang yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan diambil dari bahasa Arab yang berarti ilm, dan teknologi diambil dari bahasa Yunani yang berarti tekne dan logos. Tekne berarti keterampilan dan logos berarti akal. Yang secara etimologis ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau akal seseorang dalam memahami sesuatu secara sistematis dan dalam penerapannya diterapkan keterampilan atau metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang berarti iptek itu sendiri berkembang secara otonom, namun dalam perkembangannya dilibatkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang diciptakan di Indonesia harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangannya. Yang berarti sejak awal pengembangannya, iptek harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun nilai-nilai Pancasila ini berada dalam posisi tarik ulur, yang berarti ilmuwan dapat mempertimbangkan kelayakannya. Yang ketiga, setiap nilai-nilai Pancasila sebagai rambu normatif pengembangan iptek itu sendiri, yang berarti ada aturan main yang harus ditaati oleh ilmuwan dalam pengembangan iptek itu sendiri. Yang keempat, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak harus berakar pada budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat dilihat dalam beberapa hal. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan cara pandang manusia terhadap kehidupan, yang dimana diperlukan adanya refleksi dan renungan diri agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam keputusan yang salah. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan oleh iptek terhadap lingkungan hidup dapat mengancam eksistensi kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga, dominasi pengembangan iptek oleh bangsa-bangsa Barat dapat menyebabkan lunturnya nilai-nilai yang ada dalam kepribadian bangsa Indonesia. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mila. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai subbab kedua, yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Seperti yang kita ketahui, bahwa tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang terlepas dari pengaruh iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun kadarnya tentu saja berbeda-beda. Kalaupun terdapat masyarakat seperti di Indonesia yang hidup dengan cara primitif, tradisional, dan tidak terkontaminasi oleh kemajuan iptek, maka hal itu sangat terbatas dan tinggal menunggu waktunya saja. Dengan demikian, hal ini menandakan bahwa ancaman dari pengembangan iptek merupakan gejala yang dapat merambat ke seluruh sendi masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, terdapat beberapa alasan Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan iptek bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama, kerusakan lingkungan akibat penggunaan iptek. Baik untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia perlu untuk diperhatikan. Penggalian minyak, batu bara, dan emas yang dilakukan di daerah Sumatera, Papua, dan Kalimantan yang menggunakan teknologi canggih itu juga dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, tentu saja akan mempengaruhi generasi yang akan datang. Mereka dapat mengalami bencana seperti banjir, tanah longsor, pencemaran limbah, dan lain-lainnya. Yang kedua, mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek. Jadi, dari penjabaran sila-sila Pancasila dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat Indonesia yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang dipercaya dapat menciptakan kepribadian manusia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Sifat-sifat tersebut telah digantikan oleh sifat-sifat individualistis, pragmatis, bahkan sekuler. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal telah luntur. Jadi, nilai-nilai kearifan lokal telah digantikan oleh nilai-nilai dari global, yaitu musyawarah telah digantikan oleh individu yang tidak patuh membayar pajak dan hanya free rider di bangsa ini. Terus ada solidaritas yang digantikan oleh individualistis, musyawarah yang digantikan oleh budaya voting, dan masih banyak lainnya. Demikian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Siwi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber ketiga, yaitu sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Terdapat dua sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat buku mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan yang berdasarkan dari nilai-nilai Pancasila. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan. Hal ini dikarenakan para pendiri negara, termasuk para kaum intelektual Indonesia, masih disibukkan dengan pembinaan dan pengataan negara Indonesia yang baru saja merdeka. Kemudian, segelintir rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan di masa penjajahan itu merupakan pelopor bagi bangkitnya bangsa Indonesia. Dan mereka juga mengajukan untuk mencantumkan aspek kesejahteraan dan pendidikan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada di Indonesia. Kemudian, Soekarno juga pernah mengusulkan mengenai perlunya sila-sila Pancasila yang dijadikan sebagai blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Selanjutnya, terdapat pendapat dari Profesor Dr. M. Sastra Prasetyo dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Orientasi Pembangunan Bangsa dan Pengembangan Etika Ilmu Pengetahuan. Ia menegaskan terdapat dua peran Pancasila dalam pengembangan iptek, yaitu Pancasila sebagai landasan kebijakan dan Pancasila sebagai landasan etika dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh penerapan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia salah satunya yaitu di bidang ekonomi, yaitu dengan dicetuskannya ekonomi Pancasila oleh seorang ekonom ternama di Indonesia, yaitu Profesor Emil Salim. Demikian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Albert. Yang kedua itu ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terletak pada sikap masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Apabila ilmu pengetahuan dan teknologi bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, maka penolakan oleh masyarakat seringkali terjadi, seperti pada rencana pembangunan PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir yang akan dibangun di Semenanjung Nuria pada tahun 2010 silam. Penolakan tersebut terjadi karena munculnya rasa khawatir, apalagi setelah terjadinya tragedi Chernobyl di Ukraina, dan di mana dari tragedi tersebut menyebabkan trauma nuklir yang berkaitan dengan keselamatan reaktor dan juga limbah radioaktif. Dampak sosial dari pembangunan PLTN ini tidak hanya berdampak pada dalam bidang ekonomi saja,
seperti semakin luasnya lapangan pekerjaan, tetapi juga ada dampak emosional seperti munculnya rasa khawatir dan takut atau yang biasa disebut dengan perceived impact. Masyarakat ditunjukkan peka terhadap isu-isu ketuhanan seperti adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengabaian martabat manusia, dan juga isu-isu sosial seperti dampak negatif dari pembangunan PLTN seperti kerusakan lingkungan, yang dimana kerusakan lingkungan ini dapat berdampak langsung terhadap kualitas hidup mereka. Kesadaran ini mendorong masyarakat agar lebih resisten terhadap dampak buruk yang disebabkan dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang ketiga ada sumber politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah seringkali disebut dalam pidato-pidato penting yang dilakukan oleh tokoh-tokoh negara. Seperti pada masa Orde Lama, Soekarno dalam pidato-pidatonya seringkali menekankan pentingnya hubungan antara ilmu pengetahuan dengan amal yang harus diabdikan untuk manusia dan kemanusiaan. Lalu di masa Orde Baru ada juga Soeharto yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai untuk mendukung pembangunan nasional. Walaupun sama seperti dalam pidatonya Soekarno, penekanan terhadap Pancasila tidak terlalu tegas. Lalu di masa era reformasi, Presiden ke-6 kita yaitu Susilo Bambang Yudhoyono SBY mengedepankan inovasi dengan mitra antara pemerintah, peneliti, pemerintah, dan juga sektor swasta. Lalu yang terakhir, Presiden ketiga kita yaitu Habibie seringkali dalam pidatonya menekankan pentingnya aktualisasi Pancasila dalam kebijakan negara. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Afid. Subbab yang keempat yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Poin pertama, dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara, baik pada era Orde Lama, Orde Baru, maupun era Reformasi. Pengembangan ilmu umumnya hanya dikaitkan dengan sisi kemanusiaan atau humanism. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru dibicarakan secara lebih mendalam dan lebih eksplisit lagi oleh para guru besar dari Universitas Gadjah Mada. Hal ini dibuktikan dengan adanya Seminar Nasional tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada tahun 1987 dan Simposium dan Sarasehan tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional. Poin yang kedua adalah tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tantangan yang pertama adalah kapitalisme. Kapitalisme berasal dari bahasa Inggris capital yang artinya modal dan isme yang artinya paham atau keyakinan. Kapitalisme secara umum adalah sistem ekonomi di mana semua orang berhak mendirikan dan menjalankan bisnis tanpa campur tangan pemerintahan. Dalam sistem kapitalisme, seseorang cenderung melakukan segala hal untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu kesejahteraan bersama dan persatuan Indonesia. Tantangan yang kedua adalah globalisasi. Secara etimologis, globalisasi berasal dari kata global yang artinya mendunia dan universal. Secara umum, globalisasi adalah perubahan secara besar-besaran yang disebabkan oleh teknologi, di mana semua orang tanpa terkecuali terkena dampaknya. Di era globalisasi, semua nilai-nilai dan informasi dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Masyarakat Indonesia sendiri masih belum mampu untuk memilah mana informasi dan nilai-nilai yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia, sehingga globalisasi ini menyebabkan pergeseran antara nilai-nilai Pancasila yang sudah tertanam dalam bangsa Indonesia menjadi nilai-nilai dari luar negeri yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini membuat penerapan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu
menjadi sulit untuk dilaksanakan. Tantangan yang ketiga adalah konsumerisme. Konsumerisme berasal dari kata consumere yang berarti pemborosan atau penghabisan. Secara umum, konsumerisme berarti tindakan menggunakan produk secara berlebihan. Sistem konsumerisme ini menuntut bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya dari barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Hal ini membuat tidak adanya kemandirian nasional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia. Tantangan yang keempat adalah pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma yang berarti tindakan atau perbuatan. Secara umum, pragmatisme adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara praktis dan instan. Ciri-ciri dari pragmatisme adalah workability yang artinya keberhasilan, satisfaction yang artinya kepuasan, dan result yang artinya hasil. Hal ini membuat orang-orang yang menganut pemahaman pragmatisme cenderung tidak memedulikan proses, hanya memedulikan bagaimana hasil akhirnya. Pragmatisme membuat segala macam kebijakan maupun ilmu pengetahuan serta teknologi yang dikembangkan hanya diperuntukkan untuk kepentingan individu dan kepentingan kelompok tertentu tanpa mempedulikan bagaimana dampaknya bagi masyarakat luas. Hal ini membuat ruang bagi penerapan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menjadi lebih sempit. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Prita. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu bangsa Indonesia untuk masa depan. Nah, yang pertama adalah esensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu untuk masa depan. Nah, esensi dan hakikat merupakan hal yang sejalan. Secara etimologi, hakikat berasal dari bahasa Arab yang berkata hakikat, yang artinya adalah inti dari sesuatu. Nah, hakikat Pancasila atau Pancasila yang terdiri atas dua kata, yaitu panca yang artinya lima dan sila yang artinya dasar atau kelima dasar ini dibahas dalam sebuah simposium dan sarasahan, yaitu pertemuan antara ahli-ahli untuk membahas suatu fenomena ataupun suatu hal yang akan menjadi perundingan yang akan membuka pandangan baru bagi mereka sesamanya. Nah, dalam sebuah simposium dan sarasahan, hakikat Pancasila dibahas oleh Profesor Wahyudi Setiawan, yang dimana ia mengatakan bahwa Pancasila sebagai ilmu paradigma untuk bangsa. Nah, ilmu paradigma tersebut dapat kita lihat melalui kelima silanya ataupun kelima dasar dalam Pancasila tersebut. Yang pertama adalah sila ketuhanan ataupun sila yang mengandung nilai dasar ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan ini menekankan bahwa kita sebagai manusia hidup seperti menjalankan ujian dan akan ada akhirnya ataupun hasilnya, di mana ujian tersebut harus kita jalani dengan baik, di mana ujian tersebut merupakan ketika kita menjalani kehidupan di dunia fana atau di kehidupan dunia manusia ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan hasil ujian yang baik dengan melakukan beberapa hal-hal yang baik ataupun persiapan pada masa ujian tersebut. Nah, sebagai manusia tentunya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Secara dasar, hal yang dimulai dari hal yang kecil adalah kita sebagai manusia, bagaimana cara menjaga diri kita, harkat martabat, kehormatan, kesehatan, profesional yang tidak akan mencampur adukan pekerjaan, dan hal-hal yang memberi keuntungan juga kepada diri kita sendiri secara hal-hal yang baik. Nah, yang kedua adalah dengan memperhatikan sesama kita. Nah, bagaimana cara kita memperhatikan sesama kita? Dengan cara kita melakukan beberapa ataupun sedikit hal-hal berikut, yaitu melakukan tuntutan kode etik ilmiah dan keinsinyuran. Yang pertama adalah bertanggung jawab atas pekerjaan, profesional dalam pekerjaan, menjaga harkat dan martabat, yang artinya kita akan melakukan pekerjaan tersebut bukan untuk mencelakai diri kita sebagai manusia, tetapi semakin mengembangkan diri kita sebagai manusia. Lalu yang terakhir, tidak menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut kepada masyarakat luas. Nah, beberapa hal-hal tersebut dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka, di dalam dunia fana kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Lalu yang kedua ada sila kedua, yang dimana nilai dasarnya adalah kemanusiaan. Dalam nilai dasar kemanusiaan ini, banyak diterapkan bahwa kita sebagai manusia harus saling menghargai antar sesama manusia.
karena kita hidup sejak lahir kita memiliki hak, yaitu hak asasi manusia, di mana hak dasar tersebut dapat kita dapatkan tanpa diganggu-gugat oleh apapun, termasuk oleh hukum. Nah, maka hak-hak asasi manusia tersebut dapat dilakukan ataupun diimplementasikan melalui kodrat manusia. Nah, kodrat manusia ataupun kata kodrat berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah kudrah. Kudrah ini mengartikan kehendak yang berasal dari Tuhan atau berasal dari alam semesta. Kudrah ini terbagi menjadi 3 atas sistem manusia. Yang pertama memiliki jiwa dan raga, yang berarti menjadi sistematika dari kodrat tersebut. Yang kedua adalah menjadi makhluk sosial dan monopluralis, yang artinya kita harus bersosial dan kita tidak hanya bisa hidup sendiri tetapi juga bersama orang lain dan diri kita sendiri. Itu sebagai sifat dari kodrat. Lalu yang ketiga sebagai kedudukan kodrat, yaitu manusia merupakan ciptaan Tuhan dan bisa melakukan hak-hak dan melakukan pekerjaan-pekerjaan ataupun ketentuan-ketentuannya sendiri, atau dengan kata lain otonom. Sila ketiga yaitu persatuan, di mana nilai persatuan ini akan memberikan sinergis yang baik apabila kita bersama-sama bekerja dalam suatu hal yang sama-sama baik, yang ketentuannya dianggap baik, maka sinergitas yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing secara individu akan memberikan produktivitas bekerja yang jauh-jauh lebih baik daripada produktivitas individual dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan hal ini akan menumbuhkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia untuk memajukan kesejahteraan Indonesia. Nah, pada sila keempat yaitu sila kerakyatan, di mana sila ini menjunjung tinggi bahwa hak-hak dan kewajiban masyarakat di Indonesia itu sama rata. Artinya kita sama-sama dapat berkontribusi besar dalam pemerintahan di Indonesia, baik memberikan ataupun menerima di dalam Indonesia ini. Yang artinya hal tersebut akan menumbuhkan perekonomian Indonesia, di mana setiap orang berhak mendapatkan kehidupan baik. Dan sila ini berkaitan langsung dengan ilmu filsafat ataupun filosofi, yang dimana mencintai kebijaksanaan, yang artinya sila ini tidak akan menyimpang sebelah dan akan terus berlanjut sesuai dengan tatanan masyarakat. Yang kelima adalah sila dengan nilai dasar keadilan, di mana sila dengan nilai dasar keadilan ini yaitu memberikan keadilan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya rakyat Indonesia tidak hanya diberikan di satu posisi tetapi juga sama rata. Yang artinya sila ini menjunjung tinggi agar tidak menciptakan gap ataupun kecurangan yang besar bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang mementingkan keuntungannya tetapi tidak memperlihatkan kesejahteraan dari karyawan ataupun orang-orang pelaku-pelaku dalam yang memberikan keuntungan ataupun keterlibatan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai nilai dasar pemahaman ilmu untuk Indonesia di masa depan. Urgen ataupun kata urgensi berasal dari bahasa Latin yang artinya urgere, yang artinya adalah mendorong. Sedangkan dalam bahasa Inggris yang artinya urgent, yang artinya dapat dikatakan sebagai suatu hal yang mendesak yang harus segera diselesaikan. Nah, urgensi Pancasila ini meliputi 3 hal berikut. Yang pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia tidak sepenuhnya berkembang ataupun berakar dari ilmu-ilmu ataupun budaya-budaya yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, melainkan berdasarkan campuran yang berasal dari bangsa-bangsa luar, atau dalam bahasa istilah lain yaitu Western oriented, yang dimana hal ini mengakibatkan adanya campuran-campuran tersebut yang menjadikan masyarakat atau rakyat Indonesia susah memfilter beberapa hal-hal yang masuk secara tidak difilter, dan itu akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang tidak kita ketahui secara perlahan. Nah, yang kedua adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia masih berkembang ataupun masih berada pada masa scientist oriented, yang artinya hanya menonjol ataupun menguntungkan bagi para keilmuan ataupun keilmiahan ataupun kepada akademika, yang artinya hal ini tidak tersebar luas di masyarakat dan hanya menguntungkan pihak-pihak yang mampu menggapainya secara finansial maupun secara pendidikan. Nah, yang terakhir adalah
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia itu masih mengembangkan kebutuhan pasar ataupun industri pasar, yang artinya jurusan-jurusan yang ada di Indonesia ini dikembangkan ataupun dikembangkan hanya berdasarkan ketika jurusan tersebut ataupun prodi tersebut ataupun hal tersebut masih memiliki pasar yang jelas, mangsa yang jelas, ataupun target yang jelas secara orang, secara upah ataupun gaji di Indonesia. Dan ketiga hal ini yang meliputkan Indonesia masih dalam urgensi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.